Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, Tutor saya Kurniawati AS APMK dengan mata kuliah Akuntansi Biaya MBS 4206. Kembali pada sesi ke-8, materi mengenai perencanaan, pengendalian, dan penentuan tarif cost overhead pabrik. Langsung saya kepada pembahasan yang mana cost overhead pabrik, anggaran, dan perhitungan tarif. Karakteristik cost overhead pabrik. Cost overhead pabrik ini merupakan salah satu semua cost produksi tidak langsung. Semua cost produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung diklasifikasi sebagai cost overhead pabrik. Kemudian karakteristiknya itu cost overhead pabrik ini tidak terlihat pada produk, tetapi cost overhead pabrik memiliki kedudukan yang sama penting dengan cost bahan baku dan cost tenaga kerja. Kemudian cost overhead dapat terjadi saat insidental, yaitu sama sekali tidak direncanakan, bahkan sangat tidak diharapkan terjadinya. Selain itu juga, cost overhead terjadi secara fluktuatif, artinya bisa saja pada suatu ketika salah satu komponen cost overhead meningkat tajam karena adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai harga bahan bakar. Kemudian selain itu juga cost overhead terjadi secara periodik. Beberapa komponen cost overhead seperti depresiasi mesin, PBB, kemudian asuransi pabrik, dan sejenisnya biasanya diukur dan catat hanya pada akhir tahun buku. Kemudian tarif overhead ditentukan di awal, yang mana sistem cost selalu membebankan cost overhead dengan menggunakan tarif. Kemudian ini salah satu contoh diagram normal cost. Komponen cost itu kan terbagi menjadi tiga, ada bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan cost overhead pabrik. Yang mana nantinya itu ada nilai aktual pada produk. Um, nah, aktual pada produk ini itu bisa melalui tarif aktivitas, tarif departemen, dan tarif tunggal yang nantinya itu bisa melalui sistem ABC ataupun itu tarif aktivitas itu dari sistem ABC, sedangkan sistem tradisional ada tarif departemen dan tarif tunggal. Nah, yang kita akan bahas ini mengenai cost overhead pabriknya. Langkah pertama itu dalam menghitung overhead pabrik yaitu menyusun anggaran, yaitu menghitung tarif overheadnya. Tarif overhead itu sama dengan anggaran overhead dibagi dengan estimasi dasar tarif pada alas. Kemudian cost bahan baku. Tarif overhead sama dengan anggaran overhead dibagi cost bahan baku langsung dikali 100%. Sedangkan itu menghitung cost bahan baku langsung, sedangkan menghitung cost-nya itu tarif overhead sama dengan anggaran overhead dibagi estimasi cost tenaga kerja langsung dikali 100%. Kemudian jam tenaga kerja langsung itu dapat dihitung melalui tarif overhead sama dengan anggaran overhead dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsung. Sedangkan jam mesin dapat dihitung melalui tarif overhead sama dengan anggaran overhead dibagi dengan estimasi jam mesin. Nah, salah satu penyusunan jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ada nama akun-akunnya yang diletakkan disesuaikan apakah dia di debit ataupun di kredit. Kemudian uh, perbandingan pencatatan, metode fisik, dan perpetual. Itu ada pemilihan tingkat aktivitas. Itu eh, artinya manajemen punya keyakinan bahwa proses akan berjalan dalam efisiensi penuh. Itu terbagi menjadi beberapa hal, yaitu kapasitas teoretis, yang artinya mesin atau pabrik beroperasi dengan kecepatan penuh tanpa ada hambatan. Kemudian kapasitas praktis itu ketika manajemen memikir akan terjadinya hambatan, maka manajer tidak akan berani mengasumsikan bahwa mesin akan beroperasi 100%. Kemudian kapasitas aktual diharapkan tidak didasarkan pada terjadi hambatan-hambatan, melainkan mengacu pada jumlah output yang diharapkan. Kapasitas normal itu mempertimbangkan kemungkinan adanya hambatan baik internal maupun eksternal. Sedangkan ada perhitungan pembebanan cost overhead. Overhead dibebankan sama dengan tarif overhead dikali dengan kapasitas aktivitas aktual. Kemudian ada perlakuan terhadap selisih. Eh, Kemudian mengenai analisis selisih, manajemen membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai selisih yang terjadi. Jadi nantinya akan dianalisis terkait selisih tersebut. Kemudian departementalisasi overhead pabrik. Departementalisasi ini itu membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut dengan departemen. Kemana cost overhead dapat diakumulasikan. Kemudian departemen produksi. Dia bisa masuk ke departemen produksi, departemen jasa, eh, departemen jasa, kemudian ada kos departemen langsung.
Departemen langsung juga dapat membuat produk selain bahan baku dan tenaga campur yang disebut dengan cost overhead. Kemudian ada departemen tidak langsung. Kemudian menentukan tarif cost overhead departemental. Nah, salah satu gambar seperti ini. Kos bersama itu ada tahap satu alokasi ke Departemen Jasa 1, Departemen Jasa 2, dan Departemen sampai ke Jasa N. Kemudian ada Departemen Produksi A, B, C. Kemudian ada tarif A, B, C. Kemudian tahap 2 itu pendistribusian. Kemudian menyusun anggaran kos langsung Departemen. Kemudian ada pengamatan data departemental. Pengamatan artinya dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang nanti akan digunakan untuk mengalokasikan kos bersama ke departemen-departemen. Kemudian menyusun anggaran kos bersama. Bagaimana anggaran konsumsi tidak dianggarkan oleh departemen maupun karena penggunaan dilakukan oleh semua departemen secara bersama-sama. Kemudian dapat mengalokasikan kos bersama. Mendistribusikan kos departemen jasa. Tujuannya mendapatkan harga yang dapat disepakati untuk menghitung profitabilitas, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dan perencana pengendalian, untuk menilai sediaan, dan untuk memotivasi manajer. Kemudian ada 3 metode yang digunakan untuk mendistribusikan kos departemen jasa. Ada metode langsung, kemudian sekuensial, dan metode simultan. Kemudian ada penentuan kos produksi berdasarkan aktivitas. Itu kos operasi pabrik sumber masalah. Artinya sebagai unsur tidak langsung, maka kos tersebut sudah ditelusuri ke setiap produk yang diproduksi sehingga harus dibebankan melalui proses alokasi. Kemudian tinjauan terhadap produk prosedur 2 tahap sistem penetapan kos konvensional. Tahap pertama, nantinya semua kos tidak langsung baik yang menyangkut produksi maupun pengerjaan dibebankan ke pusat kos produksi. Tahapan kedua membebankan kos yang tertanggung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Tahap pertama kos produksi tidak langsung, kemudian tahap kedua departemen produksi dan ke produk. Kemudian perhitungan kos berdasarkan aktivitas. Perhitungan kos aktivitas atau activity based costing atau ABC, suatu metode menetapkan kos produksi yang pertama-tama menelusuri kos-kos ke aktivitas. Sistem ABC ini menggunakan prosedur 2 tahap, tetapi pada tahap pertama kos-kos ditelusuri ke aktivitas baru, kemudian dibebankan ke produk atas dasar aktivitas aktual. Kemudian hasil tahapan pertama ada klasifikasi aktivitas yang sudah dikelompokkan menjadi 4. Ada unit level activity, batch level activity, product level activity, facility sustaining level activity. Kemudian ada pengasosiasian cost dengan aktivitas, seperangkat cost pool homogen, pool rotes, atau tarif pool tahap kedua membayangkan cost ke produk dengan cara mengalihkan pool rate dengan cost driver-nya masing-masing. Kemudian pengelompokan aktivitas-aktivitas ada cost aktivitas arus unit atau unit level activity cost, ada batch level activity cost aktivitas arus batch, product level activity cost, facility sustaining level activities cost. Kemudian perlu diperhatikan bahwa mengklasifikasikan aktivitas atau pemilihan cost driver memerlukan ketelitian yang tinggi. Artinya jangan sampai salah. Kemudian perbandingan perhitungan tradisional costing versus ABC atau activity based costing. Eh, Kemudian pengalokasian cost overhead berdasarkan sistem konvensional bersifat arbiter karena dasar alokasi yang digunakan sifatnya unit relate. Kemudian penetapan cost berdasarkan cara konvensional atau tradisional hanya melibatkan 2 tahap. Pertama, cost tidak langsung ditelusuri baik yang berhubungan dengan produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat cost. Kemudian yang kedua, cost dibebankan ke produk dengan menggunakan suatu ukuran yang seragam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahami materi dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.